Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nama saya Akbar Pratama, kelas 3B Farmasi. Akan sedikit menjelaskan tentang tablet dari mata kuliah Teknologi Farmasi Solid. Yang pertama itu pengertian tablet. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet adalah sediaan padat dibuat secara gempa, berbentuk cakram, pipih atau gepeng, bundar, segitiga, lonjong, dan juga mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama itu tablet kunyah atau yang sering disebut atau Treweb tablet. Dikunyah terlebih dahulu di mulut, kemudian ditelan. Umumnya tidak pahit. Yang kedua itu tablet siap, contohnya lozenges atau trochisi pastiles. Itu cara pemakaiannya: dihisap di dalam rongga mulut, digunakan sebagai obat lokal pada infeksi di rongga mulut atau di tenggorokan. Yang ketiga yaitu tablet sublingual, yaitu cara pemakaiannya yaitu tablet yang disisipkan di bawah lidah, biasanya berbentuk datar, ditujukan untuk obat-obatan yang diabsorpsi melalui mukosa mulut. Contohnya di bawah lidah itu di sini. Nah. Yang keempat itu tablet implantasi atau implan. Cara pemakaiannya yaitu implan dimaksudkan untuk ditanam di dalam tubuh atau subkutan dengan tujuan memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ditanamnya itu di bawah kulit. Nah, saya mengambil literatur dari jurnal Sains Farmasi dan Klinik yang berjudul Pemeliharaan Bahan Pengisi untuk Formulasi Tablet Ekstra Buah Mahkota Dewa atau Planaria macrocarpa Boel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan saya bahas. Yang pertama kita bahas alatnya dulu. Yang pertama itu ada rotary evaporator, itu R500 atau yang sering disebut dengan busi. Yang kedua itu penangas air atau penangas air. Yang ketiga itu pengayakan dengan mesh nomor 12. Kemudian yang keempat pengayakan mesh dengan nomor 14. Kemudian yang selanjutnya itu mesin cetak tablet single punch atau Course X0. Yang selanjutnya yaitu mesin penguji kekerasan atau Vanguard. Yang seterusnya yaitu disintegration tester atau RWK Jet 902. Yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang bahan apa saja yang akan dipakai dalam metode penelitian ini. Yang pertama yaitu buah mahkota dewa atau Planaria macrocarpa Boel.
Yang kedua, bahannya yang digunakan itu etanol 70%, dalam kurung beratashim atau metanol. Yang selanjutnya itu menggunakan aquades, kemudian menggunakan amilum, menggunakan kalsium fosfat atau kalsium fosfat dihidrat, kemudian laktosa primogel, kemudian PVP dan talkum. Dan selanjutnya bahan yang terakhir yaitu dengan menggunakan magnesium stearat. Nah, proses pembuatan dan pengujiannya itu ada beberapa tabel. Tabel pertama yaitu formulasi tablet Mahkota Dewa dengan dosis 750 mg per tablet. Yang kedua itu tabel yang kedua yaitu hasil uji sifat alir granul ekstra buah Mahkota Dewa. Tabel yang ketiga yaitu hasil uji sifat fisik tablet ekstrak buah Mahkota Dewa. Nah, kita akan membahas yang pertama itu formulasi tablet Mahkota Dewa dosis 750 mg per tablet. Yaitu penelitian yang pernah dilakukan didapatkan hasil rendaman sebesar 12,52%. Nah, peroleh hasil rendaman yang berbeda ini dikarenakan jenis buah Mahkota Dewa yang digunakan dimungkinkan waktu perkolasi lebih lama sehingga diperoleh hasil yang lebih banyak yang secara linier. Nilai rendaman akan lebih besar. Secara teori, semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan hasil pengekstraksi, akan semakin banyak hasil yang diperoleh. Selanjutnya saya akan membahas tabel yang kedua yaitu hasil uji sifat alir granul ekstrak buah Mahkota Dewa. Uji sifat alir massa granul bertujuan untuk mengetahui pengaruh keseragaman aliran granul dari hovar menuju DIA sehingga akan mempengaruhi keseragaman bobot tablet dan pada akhirnya akan mempengaruhi keseragaman kandungan zat aktifnya. Nah, hasil uji sifat fisik yang ketiga itu saya akan membahas tentang tablet hasil uji sifat fisik tablet ekstrak buah Mahkota Dewa. Nah, tujuan dalam evaluasi ini adalah untuk mengetahui keseragaman baik diameter maupun kekebalan dalam tablet. Jika diameter dan ketebalan tablet tidak seragam, maka akan mempengaruhi jumlah dosis zat aktif pada tablet dan volume tablet yang tidak konsisten sehingga akan menyulitkan pada saat proses pengemasan. Nah, pada tabel 3 menunjukkan bahwa ketiga formula tablet memiliki nilai standar baku relatif atau yang disingkat dengan SBR di bawah 5%. Nah, untuk
ketebalan dan diameter tablet. Ketebalan tablet dianggap baik apabila SBR standar baku relatif fitnya itu kurang dari 5%. Nah, kesimpulannya, ekstrak buah mahkota dewa dapat menjadi sediaan tablet yang baik sifat fisiknya. Nah, dari ketiga formula didapatkan bahwa ketiga variasi bahan pengisi tidak terlalu berpengaruh pada sifat fisik tablet. Nah, kecuali pada uji waktu hancur yang paling baik yaitu pada formula dengan bahan pengisi kalsium fosfat dengan uji waktu hancur itu 3,89 kurang lebih memiliki waktu 0,19 menit dengan uji waktu hancur 3,88 kurang lebih 0,19 menit. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.